Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat pemotor IST Anokoya. Kali ini kami bersama Mas Aci. Beliau merupakan seorang dosen dan juga santri di Pondok Pesantren Anokoya. Jika kita melihat statusnya di WhatsApp, beliau sedang merindukan Pondok Pesantren Anokoya. Nah, dari itu kita ingin bincang-bincang santai bersama Mas Aci. Kira-kira apa yang kemudian dirindukan dari Pondok Pesantren Anokoya? Oh, banyak, Bos. Ya, gimana, Mas? Banyak. Ini hostnya kurang slow ini. slow, santai. Walaupun baru tanggal muda dan duitnya habis, ya lu santai, Pak. Ya, gimana? Jangan terlihat kaku. Gimana? Saya 2015 itu kuliah pasca di Surabaya. Kemudian sampai sekarang saya ditakdirkan untuk bisa bekerja di Bawaslu Jawa Timur, jadi staf juga di sana. Bukan komisioner ya, itu harus jadi staf. Itu sejak tahun 2019 sampai sekarang masih berlangsung, dan saya otomatis sejak 2015 lebih banyak di Surabaya aktivitasnya ya, Mas. Dan bagi orang yang lama mondok di Anokoya, terus kemudian lama juga tidak ke sini, itu ada rindu. Banyak sekali yang dirindukan dari Anokoya. Iya. Mas apa namanya? Faik. Faik. Yang kaku karena uang gajinya sudah habis di awal bulan. Masih tanggal muda sudah habis. Banyak sekali yang saya rindukan dari Anokoya. Salah satu yang selalu terngiang dalam benak saya adalah keikhlasan para kiai. Keikhlasan itu kalau di Surabaya itu barang mahal, Mas Faik. Barang yang sangat mahal. Karena hidup di Surabaya itu apa sih yang nggak dibayar? Semuanya dibayar. Pipis saja bayar, Pak. Iya, benar. Pipis kalau Anda naik bis dari misalkan dari Perenduan ya kalau di sini ya, terus turun di Bungurasi, Anda keluar itu mau pipis misalkan, dia harus bayar Anda itu. Gak bisa sembarangan untuk pipis. Semuanya harus bayar, kos-kosan bayar, macam-macam. Paling murah kalau Anda di Surabaya, paling murah wis elek banget itu wis. Itu 500.000, Pak. 500.000 itu wis Anda tidur sama kamar mandi itu. Jadi kalau di sini Anda kayak tidur di jeding gitu loh. Di dalam jeding. Itu paling elek sudah. Dan di Anokoya semuanya bagi santri adalah gratis. Dan ini salah satu bukti keikhlasan pondok dalam melakukan pengembangan keilmuan. Di Surabaya beda banget dengan di sini, dan itu yang paling sangat dirindukan oleh saya yang lama di luar. Cukup lama ya, 2015 sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Ya. Sekitar 6 tahun. 6 tahun saya di sana, dan selalu yang saya rindukan itu yang pertama. Yang kedua yang saya rindukan itu proses tolabul ilminya, mencari ilmunya. Iya. Banyak orang di Surabaya itu selalu terkejut kalau lihat Anokoya, karena yang terdengar dari kualitas Anokoya adalah selalu pinter-pinter, Amin. baca kitab kayak Mas Baik gini. Iya, amin. Walaupun nggak begitu cerdas. Ya, pinter-pinter, nulisnya juga oke. Terus banyak lah yang di pidatonya, kalau lomba-lomba sering juara. Pokok kampus di Anokoya atau santri Anokoya dikenal sebagai pondok yang sering berprestasi. Itu bagi orang di luar Anokoya ya. Iya, betul, Mas. Jadi itu menjadi suatu hal yang saya rindukan, proses belajarnya. Kalau kita mau jujur ya Mas Baik ya, sebenarnya yang hidup di sini itu kan tidak hanya sistem yang secara struktural yang bergerak ya, tapi juga kulturnya. Orang belajar nulis misalkan itu karena ada tradisi nulisnya, ya nggak? Jangan hanya ganggu kan, dah. Iya, benar. Orang baca kitab kan giro. Walaupun satu sisi yang paling saya yakini adalah karena mungkin ini barokah doa dari para kiai. Walaupun saya 6 tahun di Surabaya, saya percaya barokah. Mas Baik percaya? Percaya. Oh, sudah habis uangnya. Awal bulan sudah habis. Astagfirullah. Iya. Mungkin ada pengalaman spiritual selama masih menjadi santri ya kan? Enggak banyak. Saya ini walaupun saya santri cukup lama ya di sini, saya ini termasuk yang nakal, Mas Baik. Nakal dan tidak begitu rajin. Ya kalau rajin saya jadi kiai, Pak. Makanya saya nggak rajin nggak jadi kiai ini. Kalau rajin saya pulang kampung, punya langgar, punya musola, saya didik orang ngaji itu jadi kiai lagi tuh di situ tuh. Iya, doanya ampuh. Iya, makanya sekarang jadi staf Bawaslu ya.
Makanya saya jadi dosen karena saya nggak rajin. Iya. Dan ya cukup nakal lah. Mas Baik pasti nakal juga kan? Gimana? Nah, kira-kira kan perjalanan dari Surabaya ke Madura ini kan perjalanannya cukup panjang. Latar belakang sampean ini kok bisa? Oh, ya? latar belakang rumusan nanti. Jangan kaku Pak, pertanyaan nih Pak. Sebenarnya begini, saya ini merasa bahwa ini jadi pembelajaran banget ya. Perjuangan jadi guru itu, saya kan meskipun dosen saya anggap sebagai guru juga ya, itu berat Mas Baik, bener-bener berat. Bapak saya ini guru selama sekitar sudah lebih 25 tahun. Ya guru, dia di salah satu pondok pesantren di daerah Ambunten itu Aswaja. Dan lama banget jadi guru dan ya rutin itu begitu ya. Itu saya juga ngabdi berproses di IST itu karena saya salah satu motivatornya adalah orang tua, ya kan, orang tua jadi guru. Nah, karena kata bapak saya, jadi guru atau jadi dosen itu yang penting barokah. Jadi kalau mau ngejar materi misalkan, ya mending jadi pejabat. Kalau ngejar materi ya, tapi kalau nilai barokah, nilai ya sesuatu yang lebih, walaupun Mas Faik nggak jadi dosen tapi duitnya sudah habis, ya proses mengabdi, butuh apa yang saya rindukan dari Anokoy, apa itu keikhlasan para kiai. Kalau kiai saya kadang-kadang merasa terpekur dalam diri saya sendiri. Kalau kiai saya ikhlas begitu, tanpa kemudian ada bayaran, tanpa kemudian ada apa, saya harus paling tidak bergerak ke arah sana. Ya benar. Kan di Surabaya itu apa yang tidak dirupiahkan gitu Pak. Benar. Parkir aja 3.000 Pak. Padahal itu nggak dijaga loh parkirnya. Jadi kalau Anda mau masuk di warkop aja atau di sini ada parkir Supermarket, Pak. ya? Supermarket, minimarket. Itu pasti ada parkirnya Pak. Dan itu nggak dijaga loh parkirnya. Bayar. 2.000 kan kalau di sini dapat gorengan 4 loh. Dapat gorengan 500-an. Artinya saya berusaha walaupun saya belum mampu sepenuhnya meneladani apa yang dilakukan oleh para kiai. Walaupun saya belum mampu, selalu berpikir dalam hati itu, ya saya ini harus terus belajar ya. Itu yang pelajaran hidup paling penting di Anokoya itu. Meneladani spirit para kiai. Iya dong. Ya. Harus. Jangan hanya momentum politik Anda ingin ikut para kiai. Astagfirullahaladzim. Dalam banyak segmen Anda harus ikut para kiai. Jangan hanya ikut politik Anda semboyannya ingin menjunjung. Enggak boleh begitu itu. Benar-benar. Kira-kira selama belajar ataupun mengajar di ST Anokoya ada perbedaan tidak? Apanya yang berbeda? Maksudnya iklim pengetahuan di ST Anokoya. Beda. Begini loh. Saya merasa bahwa ini terobosan penting Anokoya mengadakan kampus yang berbasis sains murni ya. Jarang sekali pesantren punya ide-ide, jarang ya, bukan tidak ada, jarang ya seperti ini. Sains, kita belajar tentang sains. Kalau misalkan jurusannya saya kan termasuk ekonomi syariah, malah sampai lulus jadi ekonomi syariah, terus ada pendidik PAI itu banyak banget Pak. Dan itu seturut dengan ilmu-ilmu sudah di pondok Mas Faik. Ada di pondok kan kitabnya wis begitu, Fathul Qorib, Fathul Adqiyah, Fathul Ahyar dan semacamnya. Saya masih ingat itu, walaupun saya kalau ngaji sering tidur ya pagi itu. Untung bukan saya ini. Mas Faik juga gitu ya? Enggak. Artinya kalau kemudian jurusan kampus itu masih ilmu agama, artinya dia itu kayak minum jeruk ya, minum jeruk. Di pesantren sudah begitu, di kampusnya sudah begitu. Nah, kalau IST ini kan kampus sains. Jadi dia tidak lagi minum jeruk, Mas Faik, tetapi ada ilmu lain yang diberikan. Artinya ini terobosan lah, terobosan penting. Tetapi catatannya memang ini harus dikembangkan lebih baik. Dan saya kira sudah ada progres berkat Pak Rektor. Berarti hadirnya IST di Pondok Pesantren Anokoya memberikan inovasi. Jelas ya kan? Memberikan jelas. inovasi terkait disiplin keilmuan. Iya benar. Jadi lulusan pondok nanti bisa jadi THP teknologi hasil pertanian. Iya, teknologi hasil pertanian. Jadi dia bisa mengolah pertanian kita menjadi lebih baik, bernilai jual begitu kan. Iya. Karena saya beda banget Mas Baik. Coba
istri saya Banyuwangi ya, istri saya Banyuwangi. Saya beda banget antara pengelolaan pertanian di Madura dengan di Jawa. Beda banget. Gimana? Apa perbedaannya, Mas? Kalau di Madura itu bertani itu karena memang apa ya, turunan ya. Memang karena ya kalau musim hujan ya pasti jagung gitu-gitu tuh. Terus kalau kemarau, tembakau gitu kan. Nah, di Jawa itu lebih kreatif, Pak. Dia bisa misalkan dalam musim penghujan misalkan kayak cacak saya juga petani ya, kakak saya dari istri ya. Dia dalam satu rumpun ladang itu dia tidak hanya satu jenis pertanian, Pak. Ada cabai, ada jambu kristal, ada juga buah naga. Jadi terus pengelolaannya juga beda, hasilnya juga beda. Artinya kalau EST ini berhasil, maka kemudian saya optimis 10 atau 20 tahun ke depan ini pertanian-pertanian kita akan maju. Amin amin. Semoga mahasiswa-mahasiswi dan IST Anokoya bisa mengembangkan. Harus dong. Harus. Kira-kira ada pesan yang sudah mau berakhir, yang sudah mau berakhir. Enggak ini. Pesan ini sudah mau berakhir, Pak. Kalau dia apa sih? Kalau menurut saya kuliahlah di EST kalau orang di Madura ya. Satu, kenapa saya mengajak Anda untuk kuliah di EST? Karena di sini satu ada satu nilai keikhlasan para kiai, ada doa para kiai, ada nilai lebih yang tidak akan Anda dapatkan di luar kampus. Keikhlasan mahal banget, Pak, sekarang, Pak. Lebih mahal daripada sertifikat tanah atau apa. Lebih mahal banget keikhlasan, terus hanya untuk ilmu itu akan Anda dapatkan. Yang kedua juga ini kampus yang saya kira tidak terpisah daripada lingkungan sosialnya. Jadi begini, Mas Baik. Sekarang banyak kritik kampus itu dia menjadi menara gading, dia gede-gede, tapi dia tidak bisa menjawab lingkungan sekitarnya. Nah kalau kita ini kan ada THP, ada kimia, ada macam-macam ya, sains ya, itu harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan. Misalkan teknologi hasil pertanian, dia harus bisa mampu meningkatkan produksi petani yang orang di sini kan petani mayoritas. Bapaknya Mas Baik petani kan? Alhamdulillah petani. Oh, iya, dari wajahnya kelihatan. Artinya ya ini kampus yang saya kira berdekatan dengan lingkungan sosial kita. Yang ketiga juga lebih terjangkau lah, lebih terjangkau dan hasilnya juga nggak mengecewakan. Hanya mungkin perlu ditambahin mungkin di laboratoriumnya, terus di action keluarnya. Pengalaman saya kan dosen Pancasila, sebenarnya dosen yang umum ya, tidak begitu penting ya sebenarnya. Penting nggak? Penting banget. Iya, penting banget. Penting banget ya. Penting banget ini. Harus karena kalau nanti ilmuwan tidak berpancasila bahaya, Pak. Bahaya ini, Pak. Karena tesis saya itu menemukan orang-orang yang ada dugaan bahwa radikalisme dan ekstremisme itu tumbuh subur di kampus yang itu basis pembelajarannya adalah umum atau sains. Ada tumbuh subur di situ. Ada tesis saya teliti tahun 2017. Jadi harus ada materi Pancasila itu biar mereka memiliki wawasan keilmuan yang luas bidangnya, sains, tapi Pancasilais, Pak. Benar. Saya kalau nanti misalkan punya anak ya, nanti nggak hanya ditanya agama, Anda hafal Pancasila nggak? Kalau nggak hafal Pancasila nggak? Nah, harus itu. Anda sudah divaksin belum? Karena memang banyak kampus umum melahirkan tokoh-tokoh mahasiswa yang kemudian radikal. Ya, yang radikal, tidak menghargai perbedaan. Iya, karena basis berpikirnya hitam putih ya. Saya bisa dibuktikan tesis saya itu. Karena saya sudah lulus ujian, dapat A+ itu dari Alhamdulillah. kampus. Karena memang begitu dugaannya. Mereka ya karena basis berpikirnya hitam putih, akhirnya memahami agama juga hitam putih. Nah, pokoknya nggak mungkin begitu. Di samping karena doanya para kiai, di samping karena barokahnya para kiai juga ada dosen Pancasila itu, Pak. Itu penting. Jadi kalau masih ada yang radikal di sini berarti yang salah dosen Pancasilanya. Dosennya Pancasila. Yang saya lakukan lagi itu Mas Baik, kalau di sini itu murah-murah, Pak, makanan sini ya. Gorengan masih 500. Kalau Surabaya, Pak, gorengan itu sudah ada 1.000, Pak. Ya paling murah 1.000, Pak. Itu pun hanya dapat berapa ya? 1.000 ya. Murah-murah, Pak. Makanan juga murah-murah, orangnya juga ramah-ramah gitu. Dan akhlakul karimah. Itu penting, Mas Baik. Penting ya. Saya baru keluar nih. Saya kan di Surabaya kan lama hidup dengan teman-teman yang normal-normal aja ya. Biasa gimana ya? Kalau di sini kan orang guru baru lewat aja ya, meskipun kayak saya ya. Meskipun nggak bukan kiai ya. Itu akhlak para santri itu luar biasa. Yang mahal itu, Pak.
ini nggak bisa dibeli dengan apapun, Pak. Itu benar itu Mas Baik. Aku udah bingung mau tanya apa Anda. Jadi host itu harus cerdas. Jangan lupa tonton juga akun Asli Jatim. Saya jadi host. Jangan sampai kehilangan pertanyaan, Pak. Aduh. Kalau ada pepatah yang menyatakan, Pak, tidak bertanya sesat di jalan, Pak. Tidak punya pertanyaan, Pak. Malu di podcast, Pak. Ini tanpa persiapan. Host itu harus gitu, harus punya bahan, harus ada yang, ya dia harus punya tabungan, Pak. Yang tidak penting. Ngopi dulu. Kopi. Hal tidak penting, Pak. Bisa dikat nanti. Jangan dikat. Gimana Mas Baik? Ini ke depan ngapain nih kalau mau tanya nih? Anak-anak muda ini kan banyak, saya melihat ya, para yang kerja di sini juga ya, yang bantu di sini juga anak-anak muda nih. Mau ngapain nih? Podcast ini terobosan Pak Argus. Nah, iya. Di kampus sebelah bawah itu kayaknya belum ada ya. Kok ngerasa di kampus sebelah? Kampusku itu, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Nah, ini gagasannya siapa sih? Gagasannya teman-teman. Kebetulan ini manajernya itu ya sahabat Fahri. Wah, top lah. Dan juga dibantu bersama pimpinan Civitas Akademika di ISTIA Nokoya. Sebenarnya tujuan kami ada ruang ya kan, ada ruang studio pamator di sini bermula dari keinginan rektor. Top lah rektor kita itu. Bapak Rektor Kiai Muhammad Husnan, beliau menginginkan bahwa adanya ruang tatap muka yang nantinya akan berbicara tentang disiplin keilmuan dan beragam kegiatan aktivitas mahasiswa lainnya. Dan maka ada ini studio ini. Karena sebenarnya yang penting ada keinginan, ada ide, urusan eksekusi mudah. Saya juga di kantor juga keinginan juga dari pimpinan saya juga di sana. Sebenarnya mudah Pak diekspresikan. Dan orang-orang ya kalau aku melihat Pak Rektor ya memang progresif ya orangnya, kiai yang progresif dan ya kelihatan banget lah dampaknya ke sini lah. Harus dipertahankan jadi rektor berkali-kali itu. Ya, amin. Beliau pemikirannya memang cukup cemerlang ya kan, inovasi, kreatif. Bahkan ini kepeduliannya sangat tinggi kepada karyawan dan juga dosen-dosen. Nambah lagi nih bayaran nanti dipuja-puji ya. Ya Allah. Ini rencana ada S2 nggak di sini, Pak Baik? Mengenai S2 insya Allah pasti ada. Insya Allah ya pasti ada. Ya semoga lah banyaklah santri-santri. Kita berharap ya dengan adanya ST ini banyak santri yang itu menjadi saintis, menjadi ilmuwan. Karena di masa depan itu Mas Baik, orang-orang yang akan menguasai dan menjadi pemenang itu adalah mereka yang paham sains. Beneran nih. Kayak COVID misalkan, COVID. Siapa yang sekarang bertahan hidup ya? Mereka yang mungkin ya yang paham tentang ilmunya itu, dan yang kedua yang mencari solusi itu kan orang-orang yang misalkan paham bikin vaksin, paham bikin apa, akhirnya hidup Pak. Jadi kalau Anda nggak masuk sains, hanya ilmu-ilmu yang sebelum-sebelumnya tanpa riano, ini bahaya nih Pak. Kalau sudah sains, dikuasai sains oleh para santri, ini akan insya Allah akan lebih berwarna nih. Iya benar. Kedepan santri di Pondok Pesantren Nokoya direkomendasikan untuk masuk di Institut Sains dan Teknik. Harus santri harus di sini, ngapain di luar? Beneran ini kalau di luar itu mungkin S2-nya ya. Kalau mungkin di sini ada S2, keluarlah Anda S2 nggak apa-apa. Kalau nggak ada S2-nya, tapi kalau masih ada di sini mending di sini, Pak. Bener, nilai keikhlasan itu, Pak, dari para kiai itu nggak bisa ditukar dengan duit apapun. Doa juga. Iya, doa. Kan? Pak sering berdoa. Alhamdulillah masih terjaga. Sekalipun uang sudah habis di awal bulan, tapi doa-doa tetap terpanjatkan. Iya, tapi jangan jualan doa Anda. Apa lagi yang masih belum ada di Anokoya ya kan? Haruslah kuliah di sini. Ngapain Anda kuliah di luar itu? Apa ya? Pengalaman saya. Kalau Anda tidak punya kesungguhan yang betul, pasti sama aja kuliah di mana. Malah lebih di sini. Kan di sini kan kulturnya sudah ada, lebih fokus belajar. Kalau di luar itu Pak, apalagi di Surabaya, konteks Surabaya ya. Kalau dia tidak punya keinginan dirinya sendiri, ya kerjanya ya nggak jelas Pak. Mahasiswa. Apalagi sekarang sudah daring semua ya. Iya.
ini bisa diambil pelajaran sebenarnya. Ya, apalagi kami ingin tanya ke Mas Aci ini ya kan. Kan sekarang sudah anggaplah perjalanannya cukup panjang. Biasa aja masih 6 tahun aku. Baru 6 tahun. Kan perjalanannya cukup panjang ya kan, dari proses menjadi seorang santri, kemudian hidup di perkotaan yang lingkungannya cukup beragam dan berbeda. Lalu apa kemudian yang bisa diambil hikmahnya di sana? Iya nggak ada hikmah apa nikmah nih nikmah. Hikmah itu nama cewek enggak ya? Nggak boleh ya ngomong gitu ya di sini ya pondok ya. Begini Mas Faik, saya dulu itu dapat beasiswa S2 pasca sarjana di Winsa. Satu hal penting yang membuat saya bertahan di situ adalah latihan di pondok. Apa? Kesederhanaan, Pak. Jadi saya waktu itu sama Fahmi semester 1 itu, karena saya nggak punya duit ya dulu ya. Semester 1 itu saya naik sepeda Pak dari Sumeneb Ambunten itu lewat jalur Pantura. Di sana nginep di masjid kita. Iya bener sih, nginep di masjid. Nyamuk-nyamuk Surabaya itu Pak, komunis-komunis semua nggak bisa dibunuh dengan baygon Pak, atau dengan kita tidur di masjid Pak selama 1 semester karena saya nggak punya duit. Jadi saya masuk Rabu Kamis kalau tidak salah, besoknya pulang lagi kan. Yang membuat saya tetap bertahan itu adalah saya sudah diajari di pondok, dilatih di pondok itu untuk sederhana. Jadi kalau di pondok itu kan makan apa adanya ya. Iya. Tidak mewah, yang penting ada nasi. Yang penting ada, yang penting kenyang. Ada temanku dulu itu dia harus pakai kuah Pak, karena nggak ada kuah dia pakai air Pak, jadi kuah Pak biar lambungnya. Ada itu teman saya itu, dan saya bertahan itu karena mungkin latihan di situ kesederhanaan. Yang penting kenyang. Ada juga teman saya juga di Blitar itu, dia kalau ke Surabaya ya dia bawa beras Pak Baik, bawa beras itu sak kresek ya. Dia biasanya tidur sama di masjid, yang ada teman jaringan di masjid di sana, terus dia masak di situ biar nggak beli. Berapa coba kalau beli? Terus mandinya juga di toilet kadang-kadang kan. Kalau di kampus saya itu kan kamar mandi itu kan kalau di Twin Tower itu hanya ini air siram toilet itu air cebok gini Pak. Dia mandi di situ Pak, tapi tetap aja mandi gitu. Daripada nggak mandi begitu Pak pengalamannya. Jadi kalau nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai keikhlasan yang saya berusaha contoh teladani dari para kiai itu sangat berguna ketika kita mau kuliah di luar ya, menghadapi cobaan apapun ya. Karena ya biasa aja, yang penting makan, orang sudah makan ya, kalau ada rokok ya ngerokok, kalau nggak ada ngerokok ya slow gitu kan. Ya itu di pondok kan memang diajari begitu, dan ini yang tidak mungkin Anda dapatkan di luar. Berapa biaya di hadapan kalau misalkan hanya kuliah formal, biaya hidupnya berapa kalau kuliah di luar? Mahal Pak, seperti yang saya katakan tadi Pak. Anda kos-kosan 500.000 dan ruangannya lebih kecil dari studio podcast ini, Anda tidur dalam kamar mandi itu Pak. Dan kadang-kadang airnya bau oli Pak. Jadi kalau mandi di situ agak licin-licin begitu kan? Iya Pak, nggak percaya, coba aja dibuktikan. Sudah terbukti. Kesederhanaan yang para kiai ajarkan itulah yang bikin bertahan kita itu. Berarti salah satu motivasinya sampean ini ngajar, ya kan? Iyalah, kita ingin nyambung hati lah. Makanya saya bikin status itu, rindu kami Anokoya itu adalah laut yang bertepi. Iya Pak, kalau laut masih ada pantai berarti ada batas Pak. Iku wis gak ono tepinya, gak ono dalamnya, wis dalam banget iku sama Anokoya. Banyak alumni-alumni lain yang juga pengen balik ke sini, pengen ngajar di sini, tapi mungkin belum ada kesempatan karena kesibukan. Macam-macam ya, variabelnya banyak sekali. Dan saya bersyukur masih dipercaya oleh oleh kiai, oleh Pak Rektor untuk bisa mengabdi di sini. Bersyukur banget. Karena ya kembali bisa, kalau bisa misalkan dari Surabaya saya pulang ke sini, saya bisa ngaji di Makbaro, bisa ketemu sama suasana pondok. Mengecas lagi energi gitu kan. Orang sudah lama sudah lama sekuler, sudah lama nakal-nakal di Surabaya, balik ke sini, ingat lagi. Nih kiai kita nih begini nih, keikhlasan kita nih begini nih. Maka itu Pak nilai pentingnya. Sudah lama ini Pak, sudah berapa SKS? Sudah berapa menit? Jangan lama-lama. Nanti nggak ada bahan lagi. Oke. Walaupun hostnya nggak menarik, tapi narasumbernya menarik Pak. Oke, terima kasih kepada Mas Aci yang sudah berbagi pengalaman dan cerita seputar kerinduannya kepada Anokoya. Apa yang disampaikan oleh beliau semoga menjadi pelajaran bagi kita yang saat ini berada di lingkungan pondok pesantren, bisa meneladani spirit perjuangan para kiai, yakni dengan keikhlasannya, kesederhanaan para santri, ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Seperti itu Pak. Pesannya saya pengen bahwa meneladani kiai itu benar-benar dari hati. Saya paling nggak seneng kalau kiai itu dikapitalisasi kepentingan politik. Nggak seneng saya. Nggak seneng saya. Ini bahasa baru ini.
Enggak, dia hanya dikapitalisasi momentum dia enggak seneng dia. Kiai itu harus dihormati, diteladani, diikuti, jangan hanya dijadikan simbol politik. Jadi apa yang kiai-kiai lakukan ya harus diikuti ya, diteladani ya, bukan hanya dijadikan simpul bahwa dapat mengurus suara. Jangan. Maksudnya Iya, benar. ST itu harus cerdas lah. Harus pemikirannya harus terbuka dan cerdas. Harus cerdas, lebih cerdas dari hostnya. Ini saya ini yang rusakin. Karena hostnya bukan lulusan ST ya. Oke. Itu aja mungkin sampai yang nutup. Itu aja mungkin teman-teman, semoga tidak bermanfaat. Karena ambil manfaat dari para kiai aja ya. Itu aja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.